Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Maisaroh sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen perpustakaan yang meliputi mengenai konsep dasar manajemen perpustakaan dan juga tujuan manajemen perpustakaan, fungsi manajemen perpustakaan, kemudian jenis-jenis perpustakaan, dan juga ruang lingkup manajemen perpustakaan, serta juga ada landasan hukum manajemen perpustakaan. Nah, berikut ini merupakan RPS yang akan kita gunakan selama perkuliahan 1 semester ke depan di mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, adik-adik mahasiswa nanti akan mampu memahami mengenai konsep dasar dari manajemen perpustakaan. Kemudian nanti adik-adik juga akan mampu mengidentifikasi fungsi dari POC. Apa itu POC? Yaitu planning, organizing, evaluating, controlling dalam konsep perpustakaan. Kemudian juga adik-adik nanti akan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola sumber daya di perpustakaan. Kemudian juga adik-adik mahasiswa juga nanti akan mampu merancang instrumen evaluasi kinerja di perpustakaan berdasarkan standar nasional. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen perpustakaan. Nah, manajemen perpustakaan itu apa? Nah, manajemen perpustakaan ini merupakan suatu proses pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dari perpustakaan secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen perpustakaan ini kita tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi saja, tetapi juga mencakup bagaimana sebuah perpustakaan mampu mengelola koleksi, sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, serta layanan informasi agar dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Fungsi dari manajemen perpustakaan itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu yang mengenai perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap awal dalam manajemen yang bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Nah, dalam konteks perpustakaan, perencanaan ini perlu dilakukan untuk menentukan program kerja dan juga kebutuhan sumber daya serta strategi dalam pengembangan di perpustakaan itu sendiri. Nah, adapun kegiatan dari perencanaan di perpustakaan itu meliputi dari penyusunan visi dan misi perpustakaan, kemudian penyusunan program kerja, kemudian juga perencanaan tentang anggaran, pengembangan koleksi, dan juga perencanaan dari layanan pengguna. Kemudian fungsi dari manajemen perpustakaan yang berikutnya yaitu ada pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian ini merupakan proses dalam mengatur sumber daya manusia dan juga dalam pembagian tugasnya agar pekerjaan yang dilakukan di perpustakaan itu dapat dilakukan secara sistematis. Nah, di dalam perpustakaan, pengorganisasian ini perlu dilakukan melalui pembentukan dari struktur organisasi dan juga pembagian dari tanggung jawab setiap bagiannya. Nah, misalnya ada pustakawan yang mendapatkan bagian tugasnya yaitu di bagian pelayanan pengguna. Nah, mereka akan tupoksi pekerjaan mereka yaitu tentang melayani pengguna. Nah, pembagian tugas yang jelas ini akan meningkatkan efektivitas kerja dan juga mengurangi tumpang tindih dari pekerjaan yang ada di perpustakaan. Nah, jadi pengorganisasian ini berfungsi untuk menyusun struktur organisasi yang ada di perpustakaan, kemudian juga membagi tugas dan wewenang staf di perpustakaan. Kemudian juga membentuk tim kerja dan layanan. Kemudian
untuk mengkoordinasikan antar bagian yang ada di perpustakaan itu. Nah, selanjutnya fungsi dari manajemen perpustakaan itu ada penggerak. Nah, penggerak ini merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan kemampuan pimpinan dalam mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia agar melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, misalnya di perpustakaan itu, bagaimana kepemimpinan kepala perpustakaan itu dapat memotivasi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan tujuan dari visi misi dari perpustakaan itu sendiri. Nah, apabila pustakawannya memiliki kompetensi dan motivasi kerja yang baik, maka dia akan mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada penggunanya. Nah, fungsi manajemen perpustakaan selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan ini merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh program perpustakaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui proses pemantauan, evaluasi, dan juga perbaikan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan dari pengawasan ini itu meliputi, yang pertama itu ada evaluasi kinerja dari pustakawan. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi layanan dari pengguna. Kemudian yang ketiga itu memeriksa koleksi, apakah koleksi itu sering digunakan atau tidak. Nah, kemudian yang keempat itu mengevaluasi penggunaan dari anggaran. Nah, hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas dari perpustakaan. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari perpustakaan. Yang pertama itu ada perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan nasional ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan koleksi nasional, kemudian juga pelestarian bahan pustaka, serta juga penyediaan sumber informasi nasional. Nah, perpustakaan nasional ini pemustakanya itu mencangkup masyarakat umum. Nah, kemudian ada perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini merupakan perpustakaan yang mendukung kegiatan dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pemustakanya itu pun ada sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa. Kemudian ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini biasanya perpustakaan yang melayani masyarakat luas. Tujuannya itu untuk meningkatkan literasi dan akses informasi masyarakat. Adapun pemustaka dari perpustakaan umum ini itu di semua kalangan, baik itu anak-anak, siswa maupun mahasiswa, dan juga dosen, dan juga semua kalangan baik itu tua, muda yang ada di lingkungan perpustakaan umum tersebut. Nah, kemudian ada perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini itu berperan untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik dan juga guru. Nah, masyarakat pemustakanya itu ada peserta didik dan juga guru di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir itu ada perpustakaan khusus. Nah, kalau perpustakaan khusus ini yaitu merupakan perpustakaan yang berada pada lembaga tertentu dan menyediakan informasi sesuai bidang organisasi. Nah, misalnya ada perpustakaan DPR. Nah, itu terletaknya khusus di perpustakaan DPR itu sendiri. Nah, untuk masyarakat pemustakanya itu yaitu instansi atau lembaga tersebut. Itu merupakan perpustakaan khusus. Kemudian pada ruang lingkup manajemen perpustakaan, ini ada beberapa manajemen yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama itu mengenai manajemen koleksi. Nah, manajemen koleksi ini merupakan kegiatan pengelolaan bahan pustaka mulai dari pemilihan, pengadaan, pengolahan, pemeliharaan, hingga penyiangan dari koleksi tersebut. Nah, tujuan dari manajemen koleksi ini yaitu untuk memastikan bahwa perpustakaan itu memiliki sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya tersebut. Nah, kemudian ada manajemen layanan. Manajemen layanan ini berkaitan dengan bagaimana perpustakaan itu memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya. Nah, jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan itu kan ada beberapa. Yang pertama itu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini kan merupakan layanan
proses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada layanan referensi, kemudian ada layanan penelusuran informasi, dan juga ada layanan digital. Nah, di manajemen layanan ini terdapat banyak jenis layanan perpustakaan di dalamnya. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya manusianya. Pada manajemen sumber daya manusia ini merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan pemustaka. Kenapa? Karena di dalam manajemen sumber daya ini dia itu mencangkup rekrutmen dari SDM di perpustakaan tersebut, kemudian juga pelatihan dari SDM tersebut. Nah, apabila SDM yang direkrut tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, maka itu akan mempengaruhi dari kualitas pelayanan di perpustakaan sendiri. Kemudian yang berikutnya itu ada manajemen teknologi informasi. Nah, pada manajemen teknologi informasi ini merupakan perkembangan teknologi yang membuat perpustakaan itu perlu menerapkan sistem digital. Nah, misalnya sekarang ini kan sudah zamannya zaman AI. Nah, di perpustakaan itu mereka perlu mengadaptasi bagaimana agar perpustakaan itu sesuai dan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari pemustakanya. Apakah mereka perlu menerapkan AI di dalam perpustakaan tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian ada pun contoh teknologi informasi di dalam perpustakaan itu seperti adanya repositori dan juga adanya perpustakaan digital. Kenapa penting perpustakaan digital dan repositori ini? Agar pemustakanya itu dapat mengakses koleksi yang ada di perpustakaan itu dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada juga manajemen keuangan. Nah, pada manajemen keuangan ini itu merupakan proses menyusun anggaran dan juga realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang tersedia di perpustakaan tersebut. Nah, kemudian manajemen fasilitas ini berkaitan dengan tata ruang yang ada di perpustakaan. Apakah letak koleksinya itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Apakah kualitas pencahayaan di dalamnya itu sudah sesuai dengan prosedur apa belum? Nah, kemudian sarana prasarananya itu sudah memberikan. Selanjutnya ada landasan hukum dan standar manajemen perpustakaan. Nah, yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu tentang perpustakaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tujuan, dan penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengembangan di perpustakaan. Nah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perpustakaan ini merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Nah, beberapa aspek penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini, yang pertama itu fungsi dari perpustakaan, kemudian yang kedua itu ada penyelenggaraan perpustakaan, yang ketiga ada pengembangan tenaga perpustakaan, kemudian yang keempat itu mengenai pengembangan koleksi. Nah, selanjutnya ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, yaitu tentang pelaksanaan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ini. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2027. Nah, peraturan ini memberikan penjelasan tentang teknis mengenai penyelenggaraan di perpustakaan. Adapun ruang lingkupnya itu antara lain penyelenggara perpustakaan, kemudian standar penyelenggara perpustakaan, pembinaan perpustakaan, pengembangan koleksi, pengembangan kompetensi pustakawan, dan yang terakhir itu ada kerjasama perpustakaan. Nah, melalui peraturan ini, pemerintah memberikan pedoman agar perpustakaan itu dapat dikelola secara profesional dan memiliki kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada SNI 7330.
SNI ini merupakan standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional sebagai pedoman untuk menjamin mutu dan kualitas suatu layanan atau produk. Nah, dalam bidang perpustakaan, standar ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan agar pengelolaan koleksi, layanan, sumber daya manusia, serta fasilitas dan sistem manajemen itu dapat berjalan sesuai prinsip profesionalitas. Nah, di dalam SNI ini dia mengatur mengenai koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan itu minimal 2.500 judul. Nah, kemudian juga untuk luas gedungnya itu dia berbasis jumlah dari mahasiswanya. Jadi SNI 730 ini merupakan salah satu standar yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di perguruan tinggi. Nah, tujuannya itu agar perpustakaan perguruan tinggi ini mampu mendukung kegiatan akademik melalui penyediaan sumber informasi yang berkualitas. Nah, setelah pembahasan panjang mengenai manajemen perpustakaan, sekarang ada pembahasan mengenai studi kasus dan juga diskusi. Nah, nanti adik-adik mahasiswa atau teman-teman semua bisa berdiskusi secara mandiri atau meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai studi kasus yang sudah saya siapkan ini. Ada 2 studi kasus. Nanti teman-teman bisa berdiskusi secara mandiri mengenai studi kasus yang sudah saya siapkan ini. Nah, kemudian nanti hasil diskusinya bisa dikirimkan melalui email kepada saya. Oke, pada kali ini kita sudah sampai di tahap terakhir dari perkuliahan melalui video bahan ajar ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari mata kuliah manajemen perpustakaan ini, yaitu manajemen perpustakaan ini merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya perpustakaan agar tujuan layanan informasi itu dapat tercapai secara optimal. Adapun fungsi dari manajemen POAC itu yaitu menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan di perpustakaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, di materi manajemen perpustakaan ini, kita juga telah mengetahui bahwa setiap perpustakaan itu memiliki karakteristik manajemen yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pemustakanya. Kemudian, selain itu juga kita sudah membahas mengenai landasan hukum dan standar manajemen perpustakaan agar kita dapat nantinya bisa mengelola perpustakaan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian karena telah menonton video ini hingga selesai. Semoga materi pada video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi pada video pembelajaran ini. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan ini mengucapkan terima kasih dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.